Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan perdana kita di mata pelajaran PAI di tahun pelajaran 2021-2022. Gimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Ya, tidak terasa sudah 1 pekan berlalu kalian menempuh pendidikan di jenjang SMP Negeri 4 Sukoharjo. Bagaimana rasanya? Sudah merasakan perbedaan antara pembelajaran di SD dengan di SMP tentunya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar bersama materi pendidikan agama Islam. Ini adalah pertemuan perdana kita, dan pada pertemuan pagi hari ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama terkait tentang perkenalan diri dari Bapak terlebih dahulu, karena kemarin Bapak belum sempat untuk berkenalan secara daring dengan kalian, maka kesempatan pagi hari ini Bapak akan berkenalan kepada kalian, mengenalkan diri Bapak, kemudian nanti kita akan menyampaikan orientasi pembelajaran PAI dan budi pekerti kelas 7 terkait tentang bagaimana pembelajaran PAI akan kita laksanakan dan bagaimana penilaiannya dan bagaimana mekanisme pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah bersama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita baru saja mengawali pembelajaran kita dengan baca suratul Fatihah dan doa memulai belajar. Bapak harapkan kita sebagai seorang muslim senantiasa mengawali aktivitas kita dengan berdoa, dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala dan diberikan pertolongan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, di suasana pandemi yang masih berlangsung saat ini, Bapak tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada kalian senantiasa mematuhi protokol kesehatan ya, dengan kondisi sekarang saat ini yang masih cukup rawan, maka kita senantiasa berupaya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan. Kalau tidak ada urusan yang memang penting dan mendesak, maka tidak perlu keluar rumah. Kemudian mencuci tangan, sering mencuci tangan dengan sabun. Dan apalagi, ya senantiasa jaga kesehatan. Imunitas kalian harus kalian jaga dengan asupan makanan yang bergizi, kemudian istirahatnya cukup, dan apa yang pun yang bisa kalian kerjakan agar kalian tetap dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran selama semester ini berlangsung. Baik anak-anakku, kita akan memulai dengan perkenalan terlebih dahulu karena
tak kenal maka tak sayang katanya. Maka sebelum kita melanjutkan pembelajaran, memulai pembelajaran, maka tentu baiknya kalian mengenal Bapak terlebih dahulu. Mungkin Bapak tidak bisa langsung berkenalan dengan kalian satu persatu karena jumlah kalian cukup banyak, tapi setidaknya kalian sudah mengenal Bapak terlebih dahulu agar kalian tahu, oh siapa guru kalian, kemudian bagaimana lain-lainnya. Oke, langsung saja Bapak akan menampilkan tayangan perkenalan diri Bapak. Silakan kalian simak dengan baik. Oke. Sebuah perkenalan diri, salah seorang guru muda di SMP Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Ya inilah Bapak. Sebentar. Oke, inilah Bapak sedang di kantor guru. Perkenalkan nama Bapak, nama lengkapnya diberikan nama oleh orang tua Sucipto. Kemudian Bapak mendapatkan gelar dari perjuangan belajar Bapak di jenjang S1 dan S2 dengan proyek gelar SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, dan Master Pendidikan MPD. Kalian cukup memanggil Bapak dengan panggilan Pak Cipto. Ya, biasanya teman-teman, keluarga mengundang nama Bapak dengan nama yang singkat saja, Pak Cipto atau Pak Cip, boleh. Itu pengenalan dari nama Bapak. Kemudian tugas dari sekolah pada tahun 2021-2022 ini, Bapak mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Ya, beruntunglah kalian bertemu dengan Bapak sebagai guru kalian di jenjang kelas 7 ini. Kemudian Bapak juga mengampu pembina ekstrakurikuler pramuka. Insya Allah besok kegiatan pramuka kalian juga akan bertemu kembali dengan Bapak. Kemudian Bapak juga mengampu pembina ekstrakurikuler tahfidzul Quran, tahfidz Quran. Nah, ini bidang PAI juga. Ada kegiatan ekstrakurikuler tahfidz Quran yang nanti bisa kalian ikuti di SMP Negeri 4 Sukoharjo. Oke, itu tugas sekolah, antara lain beberapa tugas dari sekolah yang diberikan kepada Bapak pada tahun ajaran ini. Kemudian tentang Pak Cipto, Bapak bertugas di SMP Negeri 4 Sukoharjo sejak Maret 2019. Ya, Bapak masih baru, belum lama. Bapak mengawali dinas di SMP Negeri 4 Sukoharjo pada bulan Maret 2019. Baru hampir 3 tahun ya, baru berjalan hampir 3 tahun. Oke, kemudian tentang Pak Cipto, Bapak asal dari Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Ada yang tahu Purworejo? Ya, lokasinya di barat Jogja, sekitar berapa ya? Ya kalau perjalanan sekitar 4 jam perjalanan kalau dari Sukoharjo, sekitar 4-5 jam perjalanan. Itu Bapak, orang tua Bapak masih ada semuanya di Purworejo. Bapak 4 bersaudara, Bapak nomor 3. Kemudian sekarang Bapak domisili tinggal di Desa Kerajaan Weru, Sukoharjo. Ada yang tahu Weru? Ya, ini Bapak tampilkan di layar peta. Peta Weru itu ujung selatan Sukoharjo. Jadi Bapak itu ada di perbatasan paling ujung Sukoharjo. Karena RT Bapak sudah sebelahan dengan wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Perjalanan jarak tempuh dari rumah Bapak di Kerajaan Weru sampai sekolah itu sekitar 25 km, sekitar 30 menit perjalanan. Ya, jadi cukup jauh ya, sekitar 25 km. Setiap harinya Bapak menempuh berarti kurang lebih 50 km perjalanan dari pulang pergi dari rumah sampai ke sekolah kita. Jauh? Tidak. Bagi Bapak demi mengemban tugas mendampingi kalian semuanya itu menjadi jarak yang tidak seberapa. Oke, itu kapan-kapan kalau kalian melewati mau berkunjung ke Gunung Kidul, mau ke pantai Gunung Kidul, pasti melewati daerah jalur utama dari Bapak, jalur utama daerah Kerajaan Weru. Jadi kalian boleh singgah, silaturahim ke tempat Bapak, pintu Bapak terbuka lebar untuk kalian semuanya. Oke, ini terkait tentang domisili Bapak dan asalnya. Kemudian Bapak
pendidikan Bapak SD, SMP, SMA di Purworejo, kemudian Bapak melanjutkan kuliah S1 di Yogyakarta, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian melanjutkan juga jenjang strata 2 S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga. Ini foto Bapak ketika Bapak wisuda dengan prestasi cum laude, salah satu lulusan terbaik pada tahun berapa itu ya, 2018 kalau tidak salah. Bapak menjadi salah satu lulusan terbaik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga menjadi motivasi buat kalian pun bisa, karena Bapak bisa, kalian pun juga pasti bisa juga. Oke, itu kemudian hobi. Ya, hobi Bapak, ya ada beberapa hobi yang Bapak sukai. Salah satunya yang pertama adalah membaca buku. Ya, Bapak suka membaca buku. Buku yang utama dan pertama yang harus senantiasa kita baca adalah Al-Quran. Ya, apa itu buku ya? Kitab. Intinya kita membaca kitab Allah, Al-Quran kita. Kalau bukan kita yang baca, maka siapa? Maka jadikan hobi kita salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kemudian Bapak juga suka dengan buku-buku non-fiksi, buku-buku fiksi pun juga suka. Novel-novel, Bapak juga sudah banyak membaca buku. Salah satu keuntungan dari kalian membaca buku adalah karena akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah literasi kalian dalam kehidupan kalian, nanti akan sangat berfungsi sekali. Oke. Kemudian Bapak juga suka olahraga sepak bola. Ada yang suka sepak bola? Ya, Bapak adalah salah satu penggemar sepak bola, baik itu menonton maupun juga bersepak bolanya secara langsung. Futsal biasanya di sini futsal yang biasa Bapak ikuti, futsal. Atau untuk sepak bola Bapak juga sering menonton. Salah satu klub favorit Bapak adalah Juventus. Ada yang suka juga? Oke. Kemudian hiking, climbing, ya salah satu hobi yang Bapak gemari dari zaman SMA, yaitu kegiatan-kegiatan di alam. Itulah kenapa Bapak juga akhirnya suka pramuka, karena kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan di alam. Ini salah satu foto Bapak di puncak Gunung Merbabu. Bapak sudah menginjakkan kaki di puncak Gunung Slamet, Merbabu, Merapi, ya 3 gunung itu sudah 5 kali kalau tidak salah. Kemudian kegiatan-kegiatan di alam itu Bapak sangat suka sekali. Itu hobi yang bisa yang Bapak lakukan, kegemaran Bapak dari zaman kecil sampai dengan zaman sekarang. Apa hobi kalian? Ya silakan. Yang penting hobi kalian pastikan bermanfaat dan memberikan dampak yang baik untuk diri kalian masing-masing. Oke, kemudian keluarga Pak Cipto, perkenalkan ini istri. Kemudian Bapak mempunyai 2 anak. Yang pertama usia sekarang 4,5 tahun, yang kecil 1,5 tahun. Muhammad Gia Ihza dan Muhammad Aufzaini. Itu yang kecil, ini yang foto yang besar, yang bawah. Nah, ini sempat bermain di sekolah beberapa waktu yang lalu. Oke, inilah dunia Bapak di rumah bersama keluarga kecil Bapak. Kita berempat tinggal di desa Kerajaan Waru. Nah, kemudian untuk terkait tentang konsultasi, kalian bisa menghubungi Bapak kapanpun terkait tentang pembelajaran ataupun hal-hal yang bisa Bapak bantu khususnya dalam kaitannya tentang keagamaan Islam, karena Bapak sebagai pengampu agama Islam. Kalian bisa menghubungi Bapak kapanpun 24 jam, ya silakan menghubungi saja. Tapi kalaupun balasnya nanti ya terserah Bapak ya, entah kapan sempatnya. Kemudian melalui email kalian bisa menghubungi Bapak di sujipto@smpn4sukoharjo.sch.id dengan nomor WA, kalian bisa menghubungi dan kalian bisa simpan 0857 0487 8230. Oke. Jazakumullah, anak-anakku sekalian, itulah sekelas perkenalan dari Bapak terkait tentang diri Bapak. Bapak ingin mengutip salah satu perkataan dari Imam Syafi'i, salah satu ulama besar umat Islam, yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan. Jadi kalian di SMP ini, di jenjang pendidikan SMP, kalian tidak usah banyak berkeluh kesah. Namanya menuntut ilmu itu pasti pahit. Tidak ada menuntut ilmu itu mudah. Perjuangan para ulama dahulu, perjuangan para salafus saleh muslim pada zaman dulu luar biasa. Mereka mencari ilmu sampai perjalanan jauh
sampai mengalami getirnya perjalanan menuntut ilmu, mereka lakukan ya. Kita dengan segala fasilitas kemudahan saat ini, transportasi, kemudian komunikasi, alat HP dan seterusnya, itu memudahkan sekali untuk kita menuntut ilmu. Maka jangan kalian merasa berat, merasa berkeluh kesah, karena menuntut ilmu itu pasti berat. Tidak ada yang mudah. Tapi akan ada manfaatnya ketika kalian sudah selesai menuntut ilmu, kalian akan mendapatkan hikmahnya, akan mendapatkan manfaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat. Daripada kalian santai-santai, kalian nanti akan merasakan kehinaan, kebodohan selama hidup kalian, lebih baik kalian bersusah payah dulu dalam jenjang kalian di SMP ini demi meraih masa depan yang lebih baik di masa depan kalian nanti. Demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan perkenalan dari Bapak. Ini adalah sesi perkenalan. Kita setelah ini Bapak akan lanjutkan materi tentang orientasi pembelajaran PAI yang akan kita lakukan pada tahun pelajaran 2021-2022. Sementara demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan terkait pengenalan diri, kita akan lanjutkan ke materi orientasi pembelajaran.